Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid As-Sabirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengaji tentang tafsir ayat Al-Qur'an surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat ke-49 sampai ayat 52. Ayat ini bercerita tentang bagaimana sikap manusia terhadap rezeki yang Allah berikan. Bagaimana sifat manusia ketika Allah berikan rezeki. Maka kita coba membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza massal insana ad-darru da'ana, thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan kepadanya nikmat dan dari kami ia berkata, sesungguhnya aku diberikan nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ini memang sifat karakter manusia. Jadi kalau Allah menyebutkan karakter manusia, sifat buruk manusia adalah seperti ini. Fa idza massal insana dhurru da'ana. Ketika manusia itu ditimpa oleh kesulitan hidup, oleh keberatan hidup, kesempitan hidup, maka cenderung manusia itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Betul. Sifat manusia Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kalaulah susah hidupnya, baru dia berdoa kepada Allah. Kalau senang, lupa dengan Allah. Kalau belum menjadi pejabat, setiap hari datang ke masjid. Sudah jadi pejabat, tak tahu masjid ada di mana. Ini memang sifat manusia, mudah berkeluh kesah. Kalau sudah mendapatkan kesempitan hidup, barulah dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kenapa lah sempit hidup saya ini ya Allah. Curhatnya itu mending kalau dengan Allah. Yang berat curhatnya dengan Facebook, ya kan? Betul-betul susah lah hidupnya, ya? Suamiku tak lagi peduli denganku. Ini yang bahaya. Datang pula pacar lamanya. Oh, memang betul suami yang tak bertanggung jawab. Selesailah barangnya. Hidup penuh. Maka janganlah percaya dengan si Maya itu. Berat memang kalau dah percaya dengan si Maya. Dan sifat manusia itu yang Allah sebutkan. Fa idza massal insanu dhurru da'ana. Kalau manusia sudah ditimpa oleh kesulitan hidup, beratnya hidup, baru mereka akan berdoa kepada Allah. Ketika tak diberikan oleh Allah rezeki, barulah dia mengadu kepada Allah.
Ketika tak diberikan kedudukan, pangkat, jabatan, barulah dia mengadu kepada Allah. Kenapa ya Allah, si anu tu dapat jabatan tinggi, ya? Dapat macam kepala dinas, kepala apa nama itu, tak semua kepala-kepala lah pokoknya kan. Pokoknya kepala, entah kepala apa itu kan. Kepala kambing pun boleh lah kan. Semua ada jabatan, tetapi kenapa saya tidak engkau beri jabatan ya Allah? Ini kan mengadu manusia. Ketika tengok mobil orang barulah mengadu, ya Allah mobil saya dari tahun sekian tak berganti-ganti ya Allah. Kan mengadu juga kan. Tengok mungkin kayaknya, tapi jangan percaya betul lah. Kalau kita tengok di apa itu di medsos itu, orang yang nampak bahagia itu belum tentu dia bahagia sebenarnya kan. Kadang-kadang kita dengar kan ada selebritis pergi jalan-jalan ke luar negeri, pulang-pulang sudah cerai juga dia. Kenapa? Mungkin karena itu yang nampak itu tak seperti yang kita bayangkan. Maka janganlah terlalu bahagia kita, terlalu iri dengan orang lain. Karena kalau kita tidak iri dengan orang lain itu sakitnya itu di sebelah sini ya. Maka orang yang sukses itu dia lebih fokus kepada diri sendiri. Dan orang-orang yang sering melihat orang lain, kelebihan orang lain, maka mereka akan cenderung mengeluh kepada Allah. Dan ini sifat manusia. Sifat manusia itu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sifat manusia itu sifatnya sering berkeluh kesah. Ketika ditimpa oleh musibah, idza massahu syarru jazua, dia berkeluh, ya Allah, kenapalah hidup ini susah ya Allah, kenapa berat ya Allah, kenapa begini ya Allah. Kan banyak itu sifat manusia. Wa idza massahul khairu manua, tetapi ketika sudah Allah berikan kebaikan, pelitnya minta si ampun ya. Berat betul pelitnya, keluar duit pun tak mau. Apa sebab? Karena dia merasa bahwa dia sudah memiliki apa-apa ini, bukan karena siapa-siapa. Maka Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, "Tsumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin." Dan ketika kami memberikan kepadanya nikmat, summa idza khawwalnahu. Ini khawwalnahu itu Allah berikan nikmat. Setelah tadi dia berdoa, Allah berikan nikmat. Summa idza khawwalnahu ni'matan, ketika kami beri dia nikmat, minna qala innama utitu ala ilmin, maka dia berkata, sesungguhnya nikmat yang telah Allah berikan kepadaku itu adalah karena ilmuku, karena kepandaianku, karena kehebatanku, karena hasil jerih payah yang aku punya. Ini sifat manusia ini. Allah terangkan dalam Al-Quran, ketika Allah berikan rezeki, dia katakan rezeki ini karena aku yang sudah berusaha mencari rezeki ini. Kalau dia sembuh kepada Allah, misalnya dia sakit, kemudian ketika sakitnya mulai dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkan ya Allah. Ini kan sifat manusia. Ketika disembuhkan oleh Allah, maka dia berkata, ini adalah usaha daripada pengobatan yang aku lakukan ke sana kemari. Ini sifat manusia. Dan ini persis sifatnya Qarun. Dalam surah Al-Qasas Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya ketika Allah berikan kepada Qarun itu kenikmatan yang banyak, maka kata Qarun, ini adalah semua hasil jerih payahku. Maka hati-hati kita terhadap rezeki yang Allah berikan. Maka Allah menyebutkan bal hiya fitnah. Maka semua yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi itu adalah fitnah. Maka fitnah ini dalam ayat Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Apalagi pembunuhan polisi Joshua ya. Lebih beratnya ya. Lebih berat daripada pembunuhan polisi oleh polisi di rumah polisi ya kan. Tersangka polisi
terdakwa pun polisi. Dibuat garis polisi, semuanya dipenjara oleh polisi. Polisi pun bingung mau dibuatkan apa. Sampai 1 bulan pun tak selesai masalahnya, karena sudah kebingungan. Dan fitnah ini lebih berat daripada pembunuhan itu. Maka Imam Al-Harawi di dalam satu kalimatnya beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya bagi orang-orang mukmin, indal mukminin, bagi orang-orang mukmin, al-bala indahun ni'mah. Maka kata Imam Harawi itu, sesungguhnya musibah, al-bala, cobaan itu bagi orang-orang yang beriman itu adalah sebuah kenikmatan. Warraha indahul musibah, dan bisa jadi kesenangan hidup itu adalah sebuah musibah. Nah, ini kalau kita cermati kalimat ini, bisa jadi ketika kita ditimpa musibah itu adalah kenikmatan yang luar biasa bagi kita. Umpamanya kesulitan hidup kita, taklah kita menjadi orang yang berlebihan, harta ya pas-pasan aja, hidup pas-pasan aja, rumah di RSS aja, rumah sekali sapu selesai semua, ya kan. Tetapi ketika punya rumah seperti itu bisa jadi sebuah kenikmatan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, di antara cara paling mudah kita untuk bisa sampai kepada Allah itu, yaitu dengan salah satu makomnya disebut dengan al-fakir. Makna al-fakir itu adalah orang yang tak punya apa-apa. Maka ada satu kelompok di Madinah yang disebut dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka menjadi orang yang paling dicintai? Karena mereka tinggalnya di pelataran masjid. Mereka adalah orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah. Sesampai di Madinah, mereka tak punya apa-apa. Mereka mau bekerja setiap hari jihad fi sabilillah, tak sempat. Sebentar dah dipanggil oleh Rasulullah untuk perang Badar. Sebentar dah panggil lagi perang Uhud. Sebentar sudah masuk lagi perang Khandaq. Sebentar dah masuk lagi perang Tabuk. Sampai Fathul Mekah, mereka tak punya kesempatan untuk bekerja. Kemudian mereka sampai di Madinah tak punya pula kebun. Jangankan kebun korma, kebun di depan rumah pun karena tak punya rumah, ya kan? Tak pula ada apa-apa, tak punya harta sama sekali. Dan mereka ini adalah orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kefakirannya. Tetapi kefakiran mereka ini, mereka tak mau meminta. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka ini tak mau meminta sama manusia. Begitu sampai mereka kelaparan pun, mereka takkan pernah mau meminta kepada manusia. Mereka rela bersusah payah, mereka rela menahan laparnya daripada meminta sama manusia. Maka kata Allah dalam Al-Quran, mereka inilah orang-orang yang sesungguhnya sangat dekat dengan Allah. Mereka fakir, mereka tak punya apa-apa, tetapi mereka sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kefakirannya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu, kefakiran orang-orang fakir yang ashabus suffah seperti ini, mereka akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak para ulama menyebut dirinya al-fakir ilallah. Dia adalah orang yang sangat miskin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya miskin itu? Mereka tak mau lagi kehidupan dunia yang glamour ini. Mereka sudah mengembalikan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan harta, mereka berusaha semaksimal mungkin agar harta ini betul-betul bermanfaat di jalan Allah. Kalau ada harta, bagaimana bisa membantu orang? Kalau ada harta, bagaimana bisa menolong fakir miskin? Bagaimana bikin rumah tahfidz, bangun masjid, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia yakin fakir itu lebih mudah untuk jalan menuju Allah. Maka kata Imam Harawi tadi, bahwa sesungguhnya al-bala indahun ni'mah. Bagi orang fakir, bagi orang-orang yang mendapatkan, orang-orang mukmin itu,
ketika tak memiliki harta, tak memiliki pangkat, tak memiliki jabatan, mungkin tak dipandang oleh orang lain, itu bisa jadi menjadi sebuah nikmat. Karena kalau sudah kita dipandang orang lain, kita sudah dianggap hebat oleh orang lain, bisa jadi itu adalah sebuah musibah. Dan ini yang dilakukan oleh seorang mufassir, seorang ulama besar yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya sangat gemar mendengarkan tausiah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau bapak-bapak ibu ada waktu, nanti buka di YouTube itu, klik saja Syekh Mutawalli Sya'rawi. Cukuplah buka mikrofonnya, sebutkan Syekh Mutawalli Sya'rawi, maka akan keluar itu puluhan ratusan tentang tafsir beliau, sangat luar biasa. Kehebatan beliau ini, beliau sangat tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah tentang Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Beliau pada suatu ketika menghadiri sebuah tabligh akbar. Betul-betul akbar. Lebih akbar daripada tabligh akbar itu. Jamaahnya itu ribuan. Ramai yang datang. Dan ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi ini memberikan tausiah, semuanya mengagungkannya. Masya Allah, subhanallah, begitu hebat, luar biasa. Maka kalau kita dengar tausiah beliau, tafsir beliau ayat Al-Quran ini, Masya Allah, begitu terkesima kita. Karena konsep tafsirnya adalah i'jazul Quran. Bagaimana beliau ingin mengeluarkan begitu hebatnya sesungguhnya Al-Quran ini. Al-Quran ini sungguh luar biasa. Maka beliau punya tafsir itu 10 jilid itu. Kalau kita punya, penuh rumah kita dibuatnya. Masya Allah, luar biasa. Pada suatu ketika beliau ngisi pengajian, begitu pulang ke rumah, singgah di sebuah pom bensin. Begitu singgah di sebuah pom bensin itu, beliau izin sama anaknya. Anaknya ngisi pom bensin, dia izin ke toilet kamar mandi. Begitu begitu sudah ditunggu oleh anaknya, ternyata Syekh Mutawalli sini tak balik-balik dia ke mobilnya. Padahal mau pulang lagi nih. Anaknya pun mulai risau. Apa yang terjadi dengan ayah saya ini? Jangan-jangan dia jatuh di kamar mandi atau macam mana? Maka disusullah oleh anaknya ini pergi ke kamar mandi. Begitu sampai di kamar mandi, apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa. Ini seorang ulama besar. Yang beliau lakukan, beliau buka jubah kebesarannya, beliau gantung jubahnya, dan beliau membersihkan toilet kamar mandi. Maka begitu datang anaknya, ditanya sama ayahnya, "Ya abati, apa yang kau lakukan wahai ayahku? Apa yang kau perbuat? Engkau membersihkan toilet ini. Padahal toilet ini sudah ada yang membersihkannya. Setiap hari sudah ada yang membersihkannya." Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? "Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya ketika aku tadi memberikan tausiah, orang begitu mengagungkan, mengalu-alukan, membuat aku seakan-akan sangat-sangat bangga dengan ilmu yang aku miliki. Maka ketika itu terasa dalam diriku, aku merasa adalah orang yang paling sombong di atas muka bumi ini. Maka untuk menghinakan diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku membersihkan tempat yang paling kotor di muka bumi ini, yaitu toilet." Apalagi sebelumnya banyak orang yang buang air dengan jengkol dan jering di sana, ya kan? Luar biasa baunya. Tetapi dengan aku membersihkan ini, kata Syekh Mutawalli, maka aku akan merendahkan diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzil jalali wal ikram, sesungguhnya engkau ya Syekh, engkau tak punya apa-apa, tak sebanding dengan ilmu yang aku miliki. Yang kau tafsirkan adalah Al-Quran yang aku turunkan 1400 yang tahun lalu, yang sampai saat ini masih bermunasabah di hadapan manusia, sesuai dengan manusia. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka bagi orang-orang yang beriman, al-bala'u indahun ni'mah, bahwa musibah yang menimpa dirinya itu adalah sebuah kenikmatan. Kemudian ar-rakha indahul musibah, bisa jadi pangkat dan jabatan itu adalah sebuah musibah. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, mendapatkan keturunan, mendapat pangkat, mendapat jabatan, bisa jadi itu adalah fitnah. Semua itu adalah fitnah. Maka kita senantiasa berhati-hati. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita.
Mereka merasakan ketika mereka mendapatkan kemuliaan, sesungguhnya Allah sedang mengujinya. Ketika dia mendapatkan rezeki, bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan keturunan, bisa jadi itu adalah musibah baginya. Ketika mendapatkan kebahagiaan, maka kita menganggap itu adalah sebuah mara bahaya yang mungkin akan datang kepada kita. Maka maka Imam Ibnul Qayyim itu menyebutkan bahwa sesungguhnya hendaklah kita hati-hati, kita takut kepada apa? Al-khaufu 'anil makar. Kita takut dengan makar. Makar itu apa? Tipu daya. Karena banyak sekali di dalam kehidupan dunia ini tipu daya. Semuanya tipu daya. Bagi orang yang berilmu, bisa jadi ilmunya adalah sebuah tipu daya. Bagi orang yang beribadah, jangan-jangan ibadahnya itu adalah tipu daya. Kita sholat, sesungguhnya setan pun bisa jadi akan menipu daya kita dengan sholat kita, amal ibadah kita. Hai manusia, engkau amal ibadahmu sangat sempurna, engkau sudah banyak ibadah, maka engkau pantaslah untuk menjadi ahli surga. Ini tipu daya. Maka ada satu syair Arab yang kami itu di pondok pesantren itu memang wajib dibacakan itu, antara sholat, antara azan dengan iqamah. Itu namanya syair i'tiraf, karangan Abu Nawas itu. Beliau dalam syair itu beliau menyebutkan, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Rabb, kami ini bukanlah seorang ahli surga. Kami ini tak pantas ya Allah sebagai ahli surga. Kami ini tak layak ya Allah. Ini i'tiraf. I'tiraf ini berarti mengakui dirinya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, kami ini belum pantas lagi masuk surga ya Allah. Masukkan engkau dalam surga-Ku. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun kami belum pantas ya Allah. Banyak sekali dosa kami ya Allah. Setiap hari masih suka nonton Facebook, nonton TikTok ya Allah ya. Masih suka dengan kehidupan dunia ini ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi kami ini pun tak kuat pula dalam neraka-Mu ya Allah. Wahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzanbil azim. Maka terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat yang besar. Maka di dalam sholat kita, setelah sholat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak amal ibadah kita tetap beristighfar kepada Allah. Karena dengan istighfar inilah yang akan menghilangkan dosa-dosa kita. Maka bisa jadi dengan amal ibadah kita tertipu. Maka Allah menyebutkan walakinna aktsarhum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu tentang hal ini semua. Bahwa sesungguhnya semua ini adalah tipu daya, manusia tak paham, dia tak mengerti bahwa bisa jadi setiap kenikmatan yang Allah berikan itu adalah sebuah fitnah. Bisa jadi setiap kesulitan yang Allah berikan itu sesungguhnya adalah kebahagiaan. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Semoga saja apa yang kamu sukai itu adalah baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dan semoga saja apa yang kamu cintai itu adalah buruk bagimu. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kita cinta harta, bisa jadi itu buruk bagi kita. Kita cinta pangkat dan jabatan, itu buruk bagi kita. Kita cinta keluarga pun bisa jadi itu buruk. Kenapa? Karena cinta kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya bisa jadi semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan risaulah dengan hidup ini. Apapun yang menimpa kita, maka semua itu adalah ujian bagi kita. Maka dalam ayat berikutnya, qad qalaha alladzina min qablihim, telah dikatakan sebelumnya bagi kaum sebelumnya,
Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, tidaklah berguna. Nah, inilah karakter manusia kadang-kadang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah sering kita sebutkan, orang-orang terdahulu itu Qarun sudah Allah berikan gambaran kepada kita. Sa'labah, nah, kita semua dah tahu tentang sahabat Rasulullah ini. Sa'labah ini orang paling miskin di Madinah ketika itu. Kemudian sampai miskinnya dia datang ke masjid, itu datang paling awal, ya kan? Datang paling awal, pulangnya paling buru-buru. Setiap Rasulullah balik badannya, dia lihat Sa'labah itu ada buru pulang ke rumahnya. Ketika ditanya sama Rasulullah, ya Sa'labah, kenapa engkau setelah selesai sholat begitu kabur saja? Macam orang apa saja. Pulang begitu selesai sholat, Assalamualaikum, langsung kabur saja. Apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, aku ini orang paling miskin di Madinah nih ya Rasulullah. Sesungguhnya ketika kami ini ya Rasulullah, saya dan istri itu tak punya pakaian Rasulullah. Kalau pakaian kami ini di rumah ini biasanya itu satu saja. Pakaian itu kalau ditarik ke atas nampak bawahnya, ditarik ke bawah nampak atasnya. Nah, sama lah dengan anak gadis sekarang kan. Pas-pasan betul pakaiannya. Minimalis, sama dengan rumah minimalis, ya. Rumah minimalis itu. Maka kata Sa'labah, ya Rasulullah, saya ini buru-buru pulang karena supaya kain yang saya pakai ini bisa dipakai oleh istri saya untuk sholat ya Rasulullah. Sehingga saya buru-buru pulang, sampai di rumah saya berikan kepada istri untuk istri bisa sholat. Karena di rumah kami pun tak ada pakaian lain kecuali pakaian ini yang layak untuk dijadikan sholat. Maka apa kata Rasulullah? Ya Sa'labah, kehidupan kamu seperti ini lebih baik daripada kamu memiliki kekayaan. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, betul susah itu. Doakanlah saya Rasulullah supaya saya menjadi orang kaya. Udah melas, akhirnya kata Rasulullah, ya oke lah, dibelikanlah oleh Rasulullah satu pasang domba, jantan betina. Kalau jantan saja tak jadi dia kan. Kalau betina saja tak jadi. Maka kalau ada sekarang orang jantan suka jantan tak jadi dia pasti itu kan. Ini kan banyak sekarang jantan suka sama jantan, betina suka sama betina, atau jantan jadi betina, betina pun jadi jantan sekarang kan. Banyak macam-macam. Tapi biasanya yang macam tu tak jadi dia. Ada jantan, ada betina. Diserahkan kepada Sa'labah. Ya Sa'labah, pelihara ini. Aku doakan kau berhasil. Begitu dipelihara, sehari pertama masih rajin ke masjid, hari kedua mulai jarang-jarang, hari ketiga tak lagi nampak batang hidungnya kan? Ketika ditanya Rasulullah, ya Sa'labah, kemana engkau pergi? Sibuk Rasulullah, proyek banyak ya kan? Apalagi proyeknya sampai pula ke Kuansing ya kan? Buat jalan tol. Dah sibuk lah, tak pernah datang ke Masjid Sobirin lagi kan? Biasanya tiap hari datang ke Masjid Sobirin. Sekarang pun entah di mana-mana lagi kan. Dan terakhir ditanya lagi, masih sholat? Adalah sekali-sekali. Ini masalahnya. Jadi ini masalahnya, bahwa orang-orang sebelum kamu, kata Rasulullah, itu sudah diperingatkan tentang hal ini semua. Bisa jadi apapun yang kita miliki itu adalah sebuah musibah. Fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu, dan mereka itu diberi ganjaran terhadap perbuatan buruk yang mereka lakukan. Maka apapun perbuatan buruk itu pasti akan berefek kepada kita. Maka Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa itu menerangkan bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah akibat dosa yang kita lakukan. Maka jangan dipikir sakit macam-macam sekarang kan, mah, hipertensi, apa lagi sekarang kan? Mah, hipertensi, macam-macam hiper lah, macam-macam itu kan. Sakit napas, sakit liver, apa semua itu. Itu semuanya diakibatkan daripada penyakit makanan, tidak juga. Itu semua diakibatkan daripada dosa. Mah itu bisa jadi kita banyak berburuk sangka dengan orang lain, akhirnya menjadi stres. Stres perginya ke mah kan. Ke mah ini tak mau makan akhirnya sakit. Ini semuanya adalah karena dosa. Hipertensi,
bawaannya pengen marah saja kan. Nengok aja anak itu salah sedikit, nah mulai itu naik spaningnya kan. Apalagi nengok ribut di Masjid Sobir ini mah, anak-anak tak mau dibuat diam, mulai naik spaning, hipertensi naik kan. Semua ini karena kesalahan. Liver itu penyakit hati. Hati itu kenapa? Karena memang kita sering berburuk sangka dengan orang lain. Maka kata Rasulullah, perbaikilah. Maka Imam Ibnu Qayyim itu mengajarkan dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa itu, bahwa sesungguhnya ketika kita mampu memperbaiki jiwa kita, badan kita ini akan sehat. Ketika kita mau memperbaiki pikiran dan sifat kita, maka badan kita ini akan sehat. Maka apapun yang menimpa kita, fama asaba min musibatin, apapun musibah yang menimpa kita ini, semuanya bima kasabat aidin nas, semuanya karena sifat bawaan manusia. Maka ketika kita disimpa musibah, masalah, penyakit dan lain sebagainya, itu pasti karena sifat kita sebagai manusia. Bima kasabat aidin nas, bima kasabu walladzina zalamu min haula, dan orang-orang yang zalim dari mereka, sayusibuhum syai'ati ma kasabu, maka akan ditimpakan keburukan apa yang telah mereka kerjakan. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka ini tidak bisa lepas daripadanya. Maka orang yang kalau dia itu sudah terbiasa berbuat dosa, maka dia akan senantiasa berada dalam dosa tersebut. Maka ini yang disebut mungkin dosa jariah itu. Kalau saya mengatakan dosa jariah itu, kalau dia sudah masuk dalam dosa tak mau bertobat, maka dia akan senantiasa berada dalam dosa. Kalau dia sudah mengajukan kesalahan tak mau bertobat, maka dia akan terus melakukan kesalahan. Kalau dia berbuat buruk tak bertobat, maka dia akan senantiasa berada dalam keburukan. Maka apapun masalah, apapun yang terjadi pada dirinya, semuanya itu ada karena memang dia yang melakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hatilah kita terhadap dosa yang kita lakukan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa itu, dosa itu bisa jadi akan mematikan hati kita. Dosa itu akan merusak akal kita. Dosa itu akan merusak jiwa kita. Dosa itu akan merusak daripada rezeki Allah kepada kita. Maka kalau kita memperbaiki ini semua, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 10 menit lagi insya Allah kita akan diskusikan insya Allah. Silahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita, tentunya peringatan Allah tentang rezeki ini. Silahkan Bapak Ibu. Izin sambil saya minum Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, insyaallah kita lanjutkan ayat terakhir daripada surah Az-Zumar ini. Jadi surah ayat ini memang menerangkan tentang bagaimana kita menyikapi tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik itu umur, harta, pangkat, jabatan, keluarga dan lain sebagainya. Maka dalam ayat yang ke-52 Allah menyebutkan, awalam ya'lamu, apakah manusia tidak mengetahui, annallaha yabsutur rizqa liman yasha, sesungguhnya Allah akan melapangkan rezeki siapapun yang dia kehendaki, wa yaqdir, kemudian Allah juga lah yang akan membatasi rezeki yang Allah berikan.
Jadi kalau kita perhatikan, yang melapangkan rezeki adalah Allah, yang menyempitkan rezeki pun adalah Allah. Maka jangan dipikir, ada sebagian orang berkata bahwa sesungguhnya yang melapangkan rezeki adalah Allah, yang merempitkan rezeki adalah kita sendiri. Ini adalah pendapat yang salah. Jadi umpamanya ada yang menyebutkan, kalau kita diberikan kebaikan faminallah, kalau kita diberi keburukan itu karena diri kita sendiri. Itu pendapat yang salah. Bahwa sesungguhnya kebaikan dan keburukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kebaikan, bisa jadi Allah ingin memberikan kepadanya sebuah kenikmatan untuk dia rasakan. Ketika Allah berikan keburukan, ketika Allah sempitkan rezeki itu bisa jadi adalah sebuah kebaikan untuk dia memahami tentang makna hidup. Ketika Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, sesungguhnya Allah sedang menguji daripada keimanan dan kekuatan kita. Maka ketika kita tak punya rezeki, Allah sebenarnya sedang menguji kita ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak. Ketika Allah umpamanya memberikan kesempitan hidup, apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Ketika kita mendapatkan segala yang tidak baik, Allah ingin menguji kita sesungguhnya. Maka jadikanlah apapun takdir yang telah Allah berikan kepada kita, Allah niscaya akan melapangkan rezeki, itu sudah pasti. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Maka dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mu'min. Orang-orang mukmin itu semua orang yang hebat. Idza asabahul khairu syakara. Kalau dia mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur. Wa idza asabahu syarru sabar. Ketika dia mendapatkan musibah maka dia akan menjadi orang yang bersabar. Orang yang bersabar dengan segala macam masalah, segala macam musibah, maka ini akan menguatkan hatinya. Orang yang bersabar semuanya akan mengembalikan kepada Allah. Maka dalam Al-Quran, fabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri khas orang yang bersabar itu ketika dia ditimpa sebuah musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah karena Allah dan semua kembali kepada Allah. Jangan mengucapkan ini ketika ada orang meninggal saja. Tapi semua ketika kita ditimpa musibah, tak ada rezeki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada dapat pangkat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, alhamdulillah, semua Allah yang mengatur ini semua. Tak diberikan kebaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macet jalan tu, inna lillahi, sampai terlambat pergi ke sini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang Allah takdirkan kepada kita semuanya adalah kebaikan. Saya 2 bulan yang lalu, tepatnya pas lah, saya ngisi pengajian di masjid ini, Masjid Sofirin. Itu pulang ke rumah sebentar, pergi langsung ke rumah sakit karena ibu sakit waktu itu. Sampai di rumah sakit kami semua udah kumpul, keluarga kumpul, saya dengan abang-abang kumpul di rumah sakit. Itu melepaskan ibu meninggal. Ibu sakit cukup lama, hampir 1 bulan beliau bolak-balik rumah sakit. Tapi kita senantiasa bersabar dengan jalan Allah tersebut. Walaupun sedang sakitnya, beliau sangat tegar dan luar biasa. Saya pikir kalau penyakit kanker, ayah dan ibu lebih kurang sama-sama kena sakit kanker. Ayah sakit kanker prostat, ibu itu kanker lambung. Sakit luar biasa, karena kita tahu kanker ini memakan tulang dan sebagainya. Tapi ketika
kami bacakan ayat Al-Quran, beliau menjadi tenang. Apa sebab? Karena ternyata beliau punya sifat yang luar biasa. Setiap saat itu senantiasa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dia menyebutkan ke kata kami itu, biasanya 1 bulan itu dia bisa khatam 3-5 kali Al-Quran. Setiap bulan. Walaupun beliau tak hafal Al-Quran, setiap bulan beliau khatam 3-5 kali. Kalau datang ke rumah ibu di Pengajian Dayat itu, kami pasti mendapatkan beliau sedang mengaji. Setiap hari kalau datang ke rumah pasti beliau sedang ngaji. Kalau tak ngaji beliau tidur. Tak pandai dia pergi ke rumah tetangga itu, tak pandai ya. Maka walaupun tinggal di Pengajian Dayat, kami tak tahu dengan tetangga itu siapa ya. Dan itu bawaannya setiap hari. Sehingga ketika sakit itu, sakitnya luar biasa, kadang mengaduh, tetapi ketika kami bacakan Al-Quran itu tenang, sampailah akhir ajalnya itu kami bacakan ayat Al-Quran, karena nampak nafasnya sudah berat rasanya, beliau merasa seakan tenang sekali. Sampailah ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah itu kami bacakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu tidak akan ditimpakan kesulitan kecuali apa yang sudah menjadi kemampuannya. Maka nampaklah lepas beliau, hati beliau. Maka sesungguhnya ketika kita mampu menerima semua takdir dan mampu menerima semua yang Allah tetapkan kepada kita, maka kita akan menjadi manusia bahagia. Maka Allah yang memberikan kita rezeki, umur, kesehatan, semuanya adalah karena Allah. Ketika kita mampu untuk menerima ini semua dengan lapang dada, dengan bahagia, maka disitulah sesungguhnya kenikmatan yang Allah ajarkan kepada kita. Maka jangan pernah risau dengan rezeki yang Allah berikan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya itu semua, kehidupan ini semua adalah tanda. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan tentang alam semesta ini, lingkungan kita, masyarakat kita, semua ini adalah tanda bagi kita. Tanda apa? Untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Maka Imam Ibnul Qayyim itu menyebutkan jalan menuju Allah itu bahwa disebut dengan at-tariq ilallah, jalan menuju Allah itu, maka beliau mengatakan harus punya banyak disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu adalah exercise, melatih jiwa kita. Maka kesulitan hidup itu adalah melatih jiwa kita. Orang-orang sukses biasanya dia terlatih dengan kehidupan. Ibadah kita adalah untuk melatih jiwa kita. Semakin kita kuat beribadah, maka akan terlatihlah jiwa kita. Ini disebut dengan riyadhah. Riyadhah ini adalah yang disebut dengan latihan-latihan. Maka latihan-latihan ini punya tahapan-tahapannya, kata beliau. Maka tahapannya disebut dengan diantaranya az-zuhd wal wara. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang zuhud. Zuhud itu maknanya bukan kita tak mencintai dunia, tidak. Tetapi kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Maka kita jadikan dia sebagai sarana untuk beribadah. Apapun yang kita miliki ini semuanya sarana untuk ibadah. Rezeki kita mesti sarana untuk ibadah. Umur kita mesti menjadi sarana untuk ibadah. Ilmu yang kita miliki sarana untuk ibadah. Kekuasaan yang kita punya sarana untuk ibadah. Maka pangkat jabatan yang kita punya sarana untuk ibadah. Maka orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semakin banyak kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Maka semua yang kita miliki, insya Allah kita niatkan karena Allah Ta'ala. Maka rezeki yang terbaik adalah rezeki yang bisa membawa kita kepada surganya Allah. Ibadah yang bisa membawa surga kita kepada Allah. Keluarga yang bisa membawa kita kepada Allah. Tentunya ini dengan banyak latihan kita sebagai manusia.
Dan insya Allah kita memahami tentang ayat ini, kita tidak berdoa ketika kita datang kesempitan, tetapi kita senantiasa berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan, terutama dalam keadaan hal yang lapang. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, nasrul Allah, fatul qarib wa syirul mu'minin.